Cowok emoji. Cowok emoji. Apa cowok emoji? Kayak pernah lihat nggak, merhatiin nggak story orang itu tuh yang kayak nggak, kalau misalnya story nggak ada type, nggak ada tulisan apa-apaan, tapi pakai emot doang. Emot itu spesifik biasanya, yang kayak emot lucu. Ada artinya gitu ya? Enggak aja kayak ada self doubt untuk kayak mengungkapkan apa perasaan gitu, jadi dipakein emoji gitu loh. Contoh, hi you are invited, kuda. Oh. Hi you are invited, so 2022. Posisi sekarang kan gini, H plus berapa nyepi gitu ini. H plus 29 kan 30, 31, 1, 2, 4. H plus 4. Aku punya keresahan sih, seru. Seru Gen. Enggak sih keresahan, cuma apa namanya sih, kemarin tuh kan apa pendapat kita tentang nonton ogoh-ogoh di catur muka. Keputusan yang tepat untuk pulang jam 11:30. Tapi aku jam berapa pulang? Ya udah. Jam setengah, sampai rumah 1:30 ya kayak. Aku tuh mau pulang tuh, kan Ki balik tuh. Habis. Kan Ki balik tuh. Terus aku tuh karena aku jalan loh dari rumah istri ke Kaca terbuka. Jadi ngelewatin Banjar yang lagi viral kan. Itu kayak nungguin itu tuh kayak bangke lama li. Terus kayak ini kenapa gitu goh-gohan gitu. Enggak ya kecewa kayak netizen tuh, yang aku heran tuh netizen tuh kenapa aku sih kecewa loh. Iya. Maksudnya kenapa ditunggu-tunggu kali itu sih? Tapi kayak kecewa enggak? Aku biasa aja Gitu lagi. ya. Biasa aja lagi. Oke. Aku lebih kecewa sama kita sih. Kenapa gitu? Soalnya aku udah 3 tahun berarti pengerupukan tuh sama kalian-kalian deh. Tahun pertama yang sama aku tuh kan. Iya. Tahun pertama yang dia ada perempuan kan pasti. Waktu itu dia masih ada perempuan. Enggak, cuman gini, Cuk. 3 tahun aku nonton ogoh-ogoh sama kalian di hari menuju Nyepi itu. Semuanya tuh kita tuh pulang tuh yang kayak kenapa sih kita ke situ? Kenapa sih kita nonton ogoh-ogoh? Nggak, aku since day one udah kayak gitu. Nah, Cuk, setiap tahunnya tuh setiap abis pulang nonton ogoh-ogoh tuh kayak perasaannya tuh menyesal gitu. Dan tapi kenapa hari itu lagi tahun depannya nonton ogoh-ogoh lagi ke tempat yang sama lagi, maksudku itu tuh kayak kita tuh nyesel banget loh, dan enak banget ya. Jangan usah kebubutan lagi, tahun depannya kebubutan lagi. Tapi Habis itu yang nyesal lagi. Yang salah hogo-hogo apa masyarakat? Enggak, Cik, yang salah aku, Cik. Kalau gitu aku kan, jadiin tuh ke villa, Cuk. iya, berarti kan enggak menyalahkan budaya kan, lebih ke menyalahkan diri Iya, sendiri untuk kenapa kayak gitu ya. Tapi ada, sorry tadi tak potong sih. Tapi ada di momen yang pas aku sama Adit nih, sama Dadit, Darmika, sama Cika berempat. 2-3 tahun. Itu bisa keluar, motor nggak bisa keluar tuh teh. Sama Ki ya? Enggak ya? Aku juga situasi nggak bisa keluar juga. Oh, waktu itu tuh di puputan rame nih. Rame kali, habis itu kita pegangan nih biar nggak ada yang hilang kan. ayo gitu. Yang leadernya depan bisa buka jalan alias Cika. Cika dia habis itu dapat spot nih. Spot di dekatnya catur muka itu di depannya TNI itu. Oh ya. Ya kan depannya TNI itu. Tet. Habis itu diam dah nih, Cih. Kayak rame kali, Cih, gitu. Sumpah gitu. Iseng-iseng ku lihat ke atas, di atas pohon ada orang, Cih. Bangsat rame gitu. Ih, kuliah rame di atas, Cih. Habis itu kita orang yang di atas ngomong apa? Sini naik. Aloh, kok gampang nyuruhnya. Naik gitu. Aku bisa jelasin kronologisnya, Cuk. Jadi itu kalau nggak salah jam 8:30, 9:30. Masih selit tuh. Masih selit tapi udah rame banget loh. Kalau misalkan kita paksa masuk ke tengah, itu tuh yang kayak kita bakal desek-desekan, dan jujur udara sesak napas parah, Cuk, dan nggak ada sinyal HP. Itu soalnya nyepi setelah nggak ada pengerupukan, setelah- ada ogoh-ogoh. Iya, setelah pandemi akhirnya setelah nyepinya ditambah 2 kali itu ya. Nyepi plus 2 tuh loh. Nah, itu tuh pokoknya karena kita nggak mau maksain, ya udah kita di parkiran motor nunggu ogoh-ogoh. Kita pokoknya Berempat. berempat ya? Kan sama Cika, Darmika, Oh iya, aku Cika, Ki. Ya, itu aneh banget lagi formasinya sebenarnya. Iya, Cik. Nah, habis itu kayak aku tuh nyari udara loh, kayak yang ada patas, pengen bernafas. Kok ada orang di atas pohon? Habis itu aku tanya kan, Om, kok bisa di atas pohon?
Iya di sini enak. Abis itu kayak aku lihat lagi ke atas. Ternyata di Jadi pohon kan banyak orang. kan ranting tuh dar lagi ranting tuh Gung Tet. Satu di sini. Oh, kelihatan ada orang sih gitu terus kayak sini naik. Nggak ada nggak tempat lagi gitu gue pikir. Nggak bisa saya naik juga. Ini banyak. Banyak kali cok anjing. Aku lihat banyak kali. Kita lihat kayak ada berapa pohon dan semuanya itu pohonnya harus full gitu loh orang-orangnya. Wah anjing. Itu berarti dekat-dekat TNI itu berarti? Depannya seberangnya. Oh, sana. Seberangnya. Itu kayak pohon-pohon yang dari lapangan. Nah, bukan yang di TNI itu. Oh ya kalau di TNI dari tembak kan. Turun lu. Susah bedain mana Ogoh sama mana pengen makar. Udah mungkin Mantau. mungkin ada di atas TNI-nya cuman kamu aja. Karena kamu yang nggak kelihatan. Lebih ke sniper. Ya, nggak kelihatan dulu kamu lu. Untung belum tren waktu itu. Tapi waktu itu yang ogoh-ogohnya salah satu bandara paling terkenal tuh yang Garuda kan? Ya, yang Enggak, Enggak, dulu tahun tuh depannya. Ya tahun depannya. 2023, 2004. Salah satu yang paling aku notice itu kan kayak after nggak ada nyepi ada lagi gitu. Itu kan lagi kayak euforia orang-orang akhirnya boleh lagi nonton ogoh-ogoh kan. ya itu dah dia. Nah, salah satu hal yang paling janggal aku lihat tuh adalah waktu itu tuh pertama kali aku lihat ogoh-ogoh di tap in sponsornya ada di gini ya loh. Ada di Apa namanya tuh Sanan ya? Sanan tuh apa ya bahasa Indonesia ya? tataan pondasi, ada pondasi. Pondasi ogoh-ogoh. Di situ tuh ada sponsornya. Janggal lagi tuh kenapa brand micin Ajinomoto. apa hubungannya? Ogoh-ogoh tuh udah majestic gitu loh. Ya. Majestic terus kan ada robot-robotannya gitu kan. Terus ada kayak logo kenapa sponsornya micin gitu loh. Kenapa sponsornya micin MSG gitu kayak itu udah keren gitu loh. Jadi kayak agak kurang relatif kurang enak dilihat ya sih karena kayak kalau udah keren aja sih ogoh-ogoh waktu itu kan euforik lah tuh. Orang-orang baru pada boleh keluar semua untuk nonton ogoh-ogoh lagi. Dan waktu itu tuh seingatku tuh ada ambulan juga mau lewat gitu. Wah, aku nggak inget tuh. Ada aku tuh berarti kita udah pulang waktu itu. Aku tuh Udah kayaknya kita selulit pulangnya setengah 12 sama 12. 12 udah pulang gitu Nah, kayak udah. 8 aja dah 8. Iya lah 8. Istri itu kebetulan sangatlah ogoh-ogoh hunter ya. Oh, Gogo Madness ya dia. Oh, Gogo Mania deh. Kayak aku nonton itu deh habis itu kayak udah gini tuh agak janggal sih aku lihat kenapa di sananya ada logo MSG itu aneh sih ya tapi kayak siapa tahu memberikan sponsor yang oke lah untuk kayak bisa Mungkin. Tapi itu udah ornamensi. Belum. ya, belum ya. Romansi Kayak tahun belum. tahun ini. Ornamensi kayak belum ada deh waktu itu. Kayak belum ada aktivasinya gitu. Oh. Di saat itu kalian di sana, aku di mana ya? Cijo. Nah, Wadah, bukan nggak wadah. usah pura-pura lupa. Nggak usah pura-pura Ada lupa. masa-masa yang pengen dia lupain emang. Oh, di momen itu kan Memori. Anda juga posisi putan kan. Kita teleponan tuh. Kenapa deh? Nggak ada sinyal waktu itu. Iya. Terus jadi nggak ketemu jadinya aku maki. Oh iya benar. Ya, Nah, Gimana itu gitu? tadi. pokoknya waktu bikin lalapan tuh Cang mau ngikutin Ki kan makan lalapan bareng. Kayak pernah angkat Oh, ogoh mau lalapan bareng diizinin. Ngangkat ogogo, aku di bagian megang obor pernah. Jadi obor. Ngangkat ogogo nggak pernah aku. Ya tapi mau banyak nih. Banjarku doang aja. Nggak di Oh. sini. Oke orang Cina. Sampai lupa apa. Saf. Aku pernah. Oh, kemarin. Kemarin enggak batal. Oh, anjir. 2016. Apa ogoh-ogoh waktu itu? Ogoh Krishna apa? Terus nah, Apa ogoh? biru itu berarti. Iya biru gitu. Kalau yang versi lokal Krishnanya warna hitam. Versi pewayangan. Oh, ilmu. Ya posisi apa? Striker Striker bro ngangkat bro. lini kiri. Oh sedap. Cuman aku sadar diri di tengah-tengah ngangkat ternyata kayak anjing badanku kecil sih. Jadi waktu ngangkat semangat. Tinggian bambunya ya. Waktu udah kayak ngangkat di atas gitu kayak aku keangkat cuy. Aku lepas itu terpaksa tuh. Kayak video anak kecil ditarik layangan. Gitu persis. Bang kalau Ki ngangkat ogogo. Ingatku tuh aku ngangkat sekali aja. Waktu itu posisi SD deh kayak. Waktu itu kan masih di sesetan. Jadi di sesetan tuh
Setan kok kita 4 belakang SMP 6 tempat mes. Oh di apa lapangan apa namanya? Apa Pego? Lawan Pego. Jadi aku ada Banjar tuh deket lapangan Pego tuh dah waktu itu ya masih kecil lah ya, masih terinfluence sama apa yang happening di sekitar sana tuh, jadi kayak aku seneng banget ngeliat ogoh-ogoh. Dari yang awalnya waktu kecil takut kan ngeliat ogoh-ogoh, habis itu ngeliat orang-orang tuh kenapa seneng tuh kayak kayak brotherhood gitu loh. Terus kayak Oh. tipis-tipis ada yang Menyamo Brian. ya, tipis-tipis ada yang apa keren aja ya, hangat suasana gitu. Terus kayak, Sih. waktu itu tuh emang agak nggak dikasih gitu loh untuk ngangkat, karena aku masih kecil lah, ada kasihan gitu. Akhirnya agak sedikit stubborn, kayak keras Kepala. dikasih lah. Capek ternyata kan, capek. Wah lah, masih kecil waktu itu SD lah, kayak capek. Abis itu biasalah kan style orang Bali tuh, terlalu banyak arahan gitu loh. Nih Maya bos, tapi sebelah sana Maya bos. Banyak kepala. banyak input, Banyak output. banyak. Outputnya kayak kemana aku seharusnya nih. Waktu itu juga vocabulary bahasa Bali belum terlalu oke kan, kayak asik. Belum sepenuhnya gong lah ya. Belum tahu ternyata anggota keluarga kerajaan gitu kan. Jadi kayak ini kemana sebenarnya nih? Ini ngapain sebenarnya itu? Dicari lama bapak. Udah tahu kan rasanya? Capek kan? Iya capek. Besok jangan lagi. aku seingat gitu aku digituin loh, maksudnya kayak nggak tahu ya kayak apa, nggak sih kayak itu kan, tapi kan beda-beda lah, tiap keluarga ada yang emang dikasih, ada Ya, enggak. Ci, Tapi aku juga kayak nggak diarahin gitu untuk ke Banjar. Ke Banjar tuh aku inisiatif sendiri sih. Waktu itu pun startnya SMP, kayak SD tuh kayak aku tak malu gitu kalau ke Banjar. Dan aku sangat menyesal sih nggak ke Banjar. kenapa nyesel gitu? Soalnya waktu aku ke Banjar itu tuh kayak aku cuma nikmatin waktu 2 tahun, yang mana tuh agendanya kayak bikin ogoh-ogoh buat nyepi sama bikin layangan buat lomba layangan. Terus Gula ya. terus setelah itu aku pindah rumah sih. Sebelumnya Oh ke ini ke US kan waktu itu. Emang posisi di mana gitu dulu awalnya? Dulu aku di Sanglah kan. Abis itu aku ke sekarang Di Tacumar, nggak jauh-jauh banget sih iya, sebenarnya. deket tapi kayak itulah, nggak tahu, aku kurang bagus sama pergaulan, aku tidak bangga sih. Berarti di Sanglah tuh waktu itu berarti posisi Banjar yang di Sanglah berarti? Iya, yang di Sanglah. Anjing, terus itu kayak wah pantas orang senang ke Banjar ya gitu. Apa input yang kita dapat? Kebersamaan. hangat. Iya, nggak, saya kayak aku nggak, maksudnya kan aku tuh agak akulturasi gitu di rumah. Ya ibu aku tuh orang Jawa. Habis itu iya, aku nih juga mau nanya, makin orang apa sih sebenarnya? ya parah cuy, aku tuh bapak aku tuh orang Bali, tapi kayak besarnya tuh nggak di Bali loh, besarnya tuh di Jakarta. Nah habis itu ibuku tuh orang Jawa. Nah di rumah tuh nggak ada yang berbahasa Bali, maksudnya kayak nggak, kurang adaptif lah sama budaya Bali gitu loh. Jadinya kayak ya udah kayak ngerasa kayak orang Jawa aja sebenarnya. Cuman Nama siapa nama lengkap? Kade Aditya Dharma. Oh, ya istriku juga nanya, Adit tuh orang apa sih sebenarnya? Aku bingung jelas. Orang Bali, cuman itu deh. Akhirnya kayak inisiatif sendiri ke Banjar waktu itu. Itu kayak ngerasain kayak kenal teman-teman baru segala macam. Sudah mulai yang ikut rapat STT. Gitu. Gokil. Bahas apa tuh? Bahas pemilihan ketua. Asik. Kok terus pemilihan kayak? Enggak, ada satu agenda lagi, bikin lomba Agustusan. Mantap. Bahasa Inggrisnya Banjar lah apa kira-kira ya? Town hall ya? Kalau level Town hall nggak sih, bisa town hall? Distrik. Town hall, tapi lebih spesifik apa ya? Distrik enggak ya? Kele. Ya semacam kayak tempat perkumpulan di satu desa itulah, kayak town hall. Community hub. Enggak guild. Guild dibesarkan oleh leader apa gitu. Kalau misalkan guild tuh posisiku penyihir sih kayak.
itu, itu juga tadi kan Gi bilang tuh lomba layangan tuh aku juga pengen ikut lomba layangan tuh karena waktu itu kan waktu kecil tuh sering ada lomba layangan di Padangkala tuh. Terus beberapa banjar yang banyak bawa layangan tuh pada neduh di bawah layangan itu loh. Ya. Itu keren kali aku lihat ya. Kalau aku bisa kayak dulu tuh kalau ada boiler room tuh ada orang belakang DJ ini di bawah layangan tuh kayak setara gitu loh rasanya lo. Oh, keren. Boleh. Dengan buff. Yoi, maaf topi. Itu kayak keren kayak hangat suasananya udah keren aja ya aku ngeliat. Terus apalagi kegiatan biasa lah setelah narik layangan, menurunkan layangan, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah nutup jalan. Yoi, rame konvoy. Itu seru banget sih. Pakai baju t-shirt, ya di dalamnya ada long sleeve-nya. Jadi ketutupan semua. Agak sedikit. Sama ngomongin layangan tuh pernah nggak lihat orang ngetes gini ya? Apa? Dugu. Ini guangan. Tapi sambil naik motor. Iya, gini. Tapi ini yang skalanya gede itu loh. Guangan tuh bentuknya kayak busur. Ya, U gitu, setengah lingkaran terus dikasih tali pita. Untuk mendapatkan getaran suara vibrasi yang pas tuh ada proses kayak membahayakan diri sendiri di jalan dulu. Kan gitu. Udah style biar agak kayak gimana. Tuning. Ya kan loh. Ini tuning. Ini nih kurang gitu tuh tapi lagi balik. Guangan drop apa ya? biar dapat kunci apa gitu. Gimana sih suara guangan? Tergantung tuningannya sebenarnya balik. Yang ku inget sih kalau gini Tahu dulu kalau misalkan waktu kecil tuh beli layangan BB yang plastik gitu. Nah, Itu pakai yang disambungin pakai baygon. Pakai baygon. pakai Plastik ya kayak dupa. pakai jari kan. Ilmu debus dikit juga. Itu bayar rata api itu kalau misalkan emang ditahan pakai tangan tuh gak panas sih. Ternyata kayak ada fisika bermain tuh. Oh, gila ya. Terus. Nah, itu kalau misalkan pakai layangan BB plastik bikin guangan tuh. Kalau misalkan layangannya gede kan pakai karet tuh. Ya, karet. Nah, kalau layangan kecil tuh pakai gini, apa namanya? Pita kaset. Pita beras. Pita kaset juga bisa, tapi kalau pita Ya. karung beras itu bisa juga. Ya, itu bisa juga. Itu lebih ke dan ada perbedaan antara kalau layangan kain sama layangan plastik itu loh. Layangan kain tuh lebih elegan ini ya. Yoi. Ngelok gitu lebih elegan. Kalau masih kayak gitu. Yoi. Ini. Layangan lumayan main sih aku dulu sih. Lumayan main, tapi enggak yang ikut-ikut banjar tuh sih. Beli-beli celepuk. Main aja maksudnya senang. Oke, celepuk. Kok 2020 tuh punya trennya. Gila celepuk. Wih, mending 2020. 2020 tuh aku udah skripsian tuh hitungannya. Aku SMP tuh. SMP tuh celepuk kain. Woi, harga dulu beli ya di zaman sekarang sih murah banget ya. Waktu itu aku beli tuh 80.000 di enggak di Wang aja. Itu layangan high end sih. High end. Waktu itu SMP 80.000 sih. Yeah. High end sih jatuhnya. Dolar masih 2.000 kan. Dolar 2.000. Yang enggak perlu ditunjuk tuh loh. Apa bahasanya tuh? Di guide perlu di guide. Nggak perlu orang tuh megangin layangan terus kita tarik tuh nggak perlu. Jadi teknik nerbangin layangan tuh kan kayak ada yang narikin benangnya, ada yang megang layangannya sesuai posisi arah angin. Ya, melawan arah angin. Itu kan Elon Musk tuh akhirnya bikin tuh ini ya versi pakai roket tapi itu Pasti lah. Tapi Elon Musk belum tahu dia teknik di mana layangan dari tidur langsung terbang ser kele. Dia mungkin dia udah tahu, cuman dia kayak belum ngerti loh kayak ini aku aplikasiinnya tuh ke hal apa ya kalau misalkan dalam roket ya. Iya ya nggak mungkin juga roket dari tidur ya. Dia, cuman kalau misalkan bisa pasti jadi terobosan yang oke banget sih buat X. Mungkin abis itu Elon Musk akhirnya ngeliat beli di Banjar yang naikin layangannya pakai gini loh, tali pancing.
Itu memaksimalkan ruang sempit untuk bisa menaikkan layangan tuh itu dalam Aerodinamisnya main lu, aerodinamis main. akal-akalan gini tuh akal-akalan kita sebagai manusia yang sudah berevolusi dari Pithecanthropus menjadi human seutuhnya tuh sehingga dia nanti pada next stepnya itu adalah AI. Benang AI itu kayaknya. Kayak ini bridging deh. Tapi ngomongin layangannya, layangan paling gampang naikin layangan angku-angku. Oh iya, Iya gini, ini gampang itu itu. layangannya sistemnya knockdown. Yang ditarik ngangkuk dia, Gong. Layangan paling gampang secara struktur dia. Asik. Struktur. Aerodinamik. Itu kalau kibutnya sudah lipat, Hah? terus dibuka tuh diselipin gitu pakai kayu, pakai bambu. Terus naiknya gampang kali, terbang langsung terbang. Oh ya? Jadi pas ditarik tuh ngangkuk ada gini kuk gitu. Mau pakai benang apa aja mau dia terbang. Jadi kalau misalkan tadi tuh dia cerita dia beli layangan harga 80.000 itu tuh kita Ya. bilang layangan high end. High end. Nah, itu tuh kayak emang ada pengrajin layangan yang emang bikin layangannya tuh setulus itu gitu loh. Ya emang niat banget kayak dari kain, habis itu bahkan ngelukis sendiri. Dan segala iya, macam. kainnya bukan sekedar kain gila, kain dilukis bener. Dan nah, aku punya layangan budget Syahadatul Pak Lengah. Apa? Nama kok namanya Pak Lengah. Pak Pak Lengah adalah penyelamat kebahagiaan anak-anak kecil daerah Ubung. Karena? Kejeniusannya dalam membuat layangan-layangan murah. Oh ya? Iya, Cuk. Kenapa? Gimana? Ini salah satu langganan Pak Lengah. Gimana? Pelanggan Pak Lengah. Nggak, sorry kali. Kenapa namanya Pak Lengah? Dia kan pinter ya. Oh, kenapa Lengah? Canggih, dulu Pak Lengah tuh kan jual bambu song-songan tuh. Berarti bambu letak nih bulat nih. Yang bikin dari nol nih, gimana layangan. Aku kan dengan sangat bangganya aku datang ke Pak Lengah kayak, Pak beli bambu satu. Hah? Dia kayak bingung, ya bambu satu. Jalan, ngambil barang bambu alias besi. Kita dikasih besi. Apanya sih aku besi pantas nama Pak Lengah. Apa harus dijual? Bambu bea besi sih. Lengah ya ngerti. Berarti dia bikin layangan murah gitu. Layangan murah, layangan tuh kayak tadi Petrus bilang, Angku-angku. layangan angku-angku. Itu emang artisan layangan. Asik artisan layangan. Artisan layangan, layangan artisan. Layangan kontol. Ada ya, ada. Ada kontol-kontol. Tapi Yang jemputnya api. iya. Kalau ngomongin layangan sekarang layangan tiga dimensi men. Hah? 3 dimensi dalam bentuknya mobil. Oh jelek sih. Iya sih kurang ini ya. Keren sih, kayak Kurang keren ya. Cuman kurang kayak keren ya. perhitungan sih main sih ya perhitungan sih. Aerodinamik. Jatuhnya lampion sih. Kalau 3 dimensi jatuhnya lampion sih. Kayak dulu pernah lihat gini tuh pas zaman Nyepi dan Facebook baru-baru masuk tuh ada orang bikin status Sehari nyepi di Bali itu kan Ibnu namanya Ibnu. Gila aku inget tuh namanya. Gila di penjara ditangkap dia cuy anjing. Yang marah-marah gara-gara nggak bisa nonton Chelsea. tahu aku kan tapi itu kayak salah satu konflik horizontal pertama yang aku aware tuh kenapa orang dia gitu kayak pasti Ingat. Sehari nyepi di Bali kayak asyik gitu. masa marah gara-gara nggak bisa nonton Chelsea. Iya, kayak gue gedek banget nggak bisa nonton Chelsea, nggak ada sinyal. Padahal gue tinggal di hotel, tapi lampu hotel dipaksa matiin. Emang orang Tapi tapi waktu itu TV-nya mati kan enggak? Waktu itu iya lagi sih kayaknya. Waktu itu iya. Oh masa? itu tuh kayak 2012 2013. Lama tuh aku SD tuh dit Iya. 13 tuh aku udah SMP. Iya, ada Facebook sih. Udah zaman-zaman TV dimatiin dulu. Maksudnya enggak ada siaran dulu kan aku pernah itu pernah ya waktu kecil lagi tuh nangis karena nggak bisa nonton kartun di SCTV. Aku ingat tuh core memory tuh Nyepi tuh aku nangis karena nggak boleh nonton tuh. Tapi masih ada siaran tuh loh. Jadi kayak nggak boleh nonton tuh kayak. Tuh udah habis tuh aku ingat lagi tuh udah orang tuh pertama kali ini
apa hoax apa Viral tuh model viral. Viral le. viral pada zamannya dan kayak melekat banget tuh orang tuh kenapa marah-marah orang nih dan apa sekarang tuh kan juga apa untungnya masih ada nggak sih yang kayak gitu nggak kayak Lebih ke kayak lebih ke orang gabeng aja ya, kayak tiba-tiba keluar kayak gitu-gitu. Tapi yang naik kayak- mobil, terkira ada di TikTok tuh polisi men oh my god, gile. Live, enggak live. live record Tapi men, direkam. Masuk men, di mana nih? Pilih posisimu. Anjing fashion dia bermain. Iya, fashion sih dia. Lihat siapa yang akan frame sebentar lagi. Dari kaca sini udah kelihatan di kaca sini, di kaca sini. ada Justin Park.